menurut sampean nek Majapahit ki tahun piro nek Majapahit? Ngono Majapahit yo mbok abad ke-6 apa 7 aku ora arti Kang. Ku takok Kang anu wae. Ora, kowe iki abad 7. Abad 7. Iya. Ya masalah iki Majapahit iki sadurunge sok sapa to? Sadurunge Mataram nek sak ngertiku. Oh iya, ora Mataram dhisik. Walekane ya ora, Mataram ora to, yo. Mataram sik. Oh, ngono. Dadi ora Majapahit dhisik. Ora Mataram sik. Malah nang ngono kuwi aku ora paham nek kok genahke Kang. Lah iya. Wun. Lah iki jane iki jono apa padu nang kene karepe dhewe-dhewe iki. Wis do mau apa gentas iki? Malah do meneng wae karepe piye do cerita apa iki mau? Ngomong. Ngene lho Kang, mesti critane Majapahit. Heeh. Karo Mataram ki sik endi? Lah aku takok Kang Mujib mau aku ora genah abad piro. Aku ora patek dong. Lah kamu cek piye? Abad iki abad 7 nek sak ngertiku. Kowe kowe ora usah mikir abad-abatan. Awake dhewe ki sak trah Majapahit. Ngono. Saiki ngene, saiki Piye, awake piye? dhewe iki katae ora ana sing ngerti. Lho ojo ngoyel ngono. Aku yo ngerti Ngene. bisa aku critani mbahku. Nah, saiki ngene wae. Gandeng Kanjeng Pangeran ning kene piye nek Ana Kanjeng Pangeran. Ana Kanjeng Pangeran. Wah, nek ngono wis ayo nyuwun pesa kono. Ora do padutut. Tak rungokke saka kono mau do padu ora genah. Wis ayo munggah. Ya yo, nang Kanjeng Pangeran. Ayo, becak teko. Ora ngono ora genah wae. Iya nyuwun pesa kono wis. Nah, ngono kan ono genahe Kang. Nah, ono Kanjeng Lah, Pangeran. iya. Nah, ngono yo ora ono genahe kok. Ono padu wae. Dadi wong ki sing genah. Oh, iki lho ngerti iki dhisik critani mbahku tapi ngono to. Ya ngene. Ya iki tetapi tidak jarang sekali yang memikirkan leluhur kita dulu orang bangsa atau orang yang seperti apa usaha yang seperti OMOY ini katanya kan saring hebat ya. Kemudian ya siapa yang berani cerita kira-kira tahun depan itu yang mengandung ya itu sahabat itu tapi apa namanya leluhur kita itu sopo ngapo dan ketiwi apa bisa nih enggak Pak ingat ceritanya Dia Wijaya Pak Dia Wijaya itu sedikit ya Dia Wijaya itu Raden Wijaya Pak. wis ayo daripada sarang surut ayo nyuwun pesa karo Kanjeng Ayo, Pangeran. Wis ayo berkenaan wayalan ket mau ora ono bare. Wong malah salah kaprah engko. Nek digenahke Kanjeng Pangeran kan luwih. Wah, diluruske karo Kanjeng Pangeran aja benten menang awakmu dhewe. lho sae niku. Sugeng dalu Kanjeng. Lalu Kang, lah itu mau gegeran apa? Sampai rame-rame. Nggih, ngaten Kanjeng. Nika wae dhateng Medi, do sami gontok-gontokan to Kanjeng. Lah kok masalah sejarah kraton-kraton, lah kula nggih ngomong nggih ngeyel. Aku ki ya critane mbae kula nggih ngoten Kanjeng. Wah, aku ki dhisik ya turunane mbae kula Majapahit. Lah nika wae aku Mataram niku nggih ngoten. Wis lah nika pumpung wonten Kanjeng Pangeran kula nyuwun petedah kersane mboten sarang surut. Monggo Kanjeng nyuwun sewu. Ngenten kira niki wau kula kali Baryo cerita. Monggo soal ada tokoh besar kita namanya begitu beliau sudah dewasa menjadi Raden Wijaya itu Brawijaya pertama. Nah singkat ceritanya Dia Wijaya ini keturunannya dari Ken Arok ya. Jadi Ken Arok mempunyai putri bernama Maisa Wong Ateleng. Kemudian punya putra lagi Maisa Wong Ateleng menuju ke Maisa Cempaka. Nah Maisa Cempaka punya putri Lembutal namanya. Nah Lembutal ini
menikah dengan salah satu raja di kerajaan Sundagaluh, namanya Raiken Jayadharma. Nah, perkawinan dua suku Jawa dan Sunda ini menghasilkan anak yang hebat bernama Diyawijaya. Nah, Diyawijaya ini singkat cerita juga menjadi mantunya Singosari, namanya Kertanegara, Prabu Kertanegara. Jadi Diyawijaya menikahi putri Kertanegara bernama Gayatri, ya, salah satunya, dan beberapa putri lainnya. Dan singkat ceritanya ada sebuah cerita menarik pada saat Diyawijaya ini harus melarikan diri karena kerajaannya dihancurkan oleh Jayakatwang dari Kediri. Maka ada sosok yang hebat, ya, Adipati Arya Wiraraja ini menyelamatkan Diyawijaya bersama putri Kertanegara. Nah, pada satu ketika tentara kaisar dari Tiongkok ini ingin datang ke Pulau Jawa, ingin menuntut balas atas penghinaan yang dilakukan oleh Prabu Kertanegara yang memotong telinga utusannya, ya, Ise atau siapa itu namanya di sejarah itu. Nah, pada saat itulah beliau mendapati sebuah hal yang di luar dugaan, karena disambut oleh Arya Wiraraja, Kertanegara sudah tidak ada di tempat, alias sudah meninggal, dan yang masih ada adalah ahli warisnya Diyawijaya. Maka dengan negosiasi dengan panglima perangnya yang bernama Ikemise, Sipi maupun Tauseng itu dilakukanlah penyerbuan ke Jayakatwang. Setelah terjadi pertempuran di sana, Jayakatwang meninggal, maka sebagai hadiah, ya, dari banyak cerita itu, Diyawijaya akhirnya mendirikan keraton, kerajaan Majapahit. Dengan kekuatan jaringan, ya, logistik dan sebagainya, Diyawijaya berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang hebat dengan fondasi kebinekaan, karena di situ sudah ada ulama, sudah ada tokoh-tokoh dan sebagainya. Maka berdirilah kerajaan Megah Majapahit pada tahun 1293. Terus berlangsung ini dalam konteks sejarah kekeratonan. Brawijaya II dipimpin oleh putra dari Brawijaya I, ya, namanya Jayanegara. Kemudian Jayanegara karena tidak punya putra diganti oleh saudaranya yang perempuan dari itu dari saudara sepupu, ya, dari Jayanegara ini, yaitu Tribhuwana Tunggadewi. Tribhuwana Tunggadewi akhirnya melahirkan seorang anak yang hebat bernama Hayam Wuruk, menjadi Raja Majapahit yang keempat, yang didampingi Patih Gajah Mada itu menyatukan Nusantara ini. Nah, kemudian berputra lagi Brawijaya V. Nah, Brawijaya V ini pada titik akhir, karena banyaknya cerita, maka kita cukup satu saja. Brawijaya V mempunyai istri Muslim dari Putri Campa dan melahirkan seorang anak namanya Cinbun. Nah, Cinbun inilah akhirnya menjadi Sultan Demak, ya, kerajaan Islam pertama. Nah, Sultan Demak akhirnya diganti putranya bernama Adipati Unus, ya, Adipati Unus diganti Sultan Trenggono dan sebagainya. Nah, ada singkat cerita ini, pada saat Sultan Trenggono berkuasa inilah ada seorang pemuda hebat. Pemuda hebat itu kayak sinten nggih? Napa kayak Mas Mawanan nggih? Mbok Menawi. Mbok Menawi nggih. Menawi. Gantengnya soleh. Cuma bodinya kurang besar. Nah, itu ada seorang pemuda bernama Joko Tingkir yang menjadi komandan pasukan di Kerajaan Demak. Di situ beliau karena dekatnya dengan lingkungan keraton, ketemulah putri dari Sultan Trenggono namanya Ratu Mas Cempaka. Lirik-lirik, akhirnya beliau jodoh dan menjadi istrinya. Nah, Sultan Demak yang berikutnya itu terjadi proses
peralihan kekuasaan, perebutan kekuasaan. Maka singkat ceritanya Joko Tingkir ini akhirnya menjadi Sultan Pajang. Nah, mendirikan kerajaan Pajang. Nah, jadi kita cerita ini ada keraton Majapahit yang terbangun, dan keraton dari kerajaan Demak, terus kerajaan Pajang. Nah, kerajaan Pajang inilah menjadi transisi dari sebuah entitas dari masyarakat yang Hinduisme menuju ke Islam. Maka putra kesayangannya, putra Danang Sutawijaya ini diberikan tanah di daerah Mentok, ya, atas nama ayahnya Ki Ageng Pemanahan. Maka Ki Ageng Pemanahan mendapat petunjuk untuk mendirikan kerajaan, yaitu kerajaan Mataram Islam. Tapi beliau tidak menjadi rajanya, tapi yang menjadi raja putranya, Danang Sutawijaya. Jadi Danang Sutawijaya ini sebenarnya dalam konteks sejarah yang tidak diekspos adalah putra biologis dari Sultan Hadiwijaya, putranya Joko Tingkir ini. Jadi Joko Tingkir ini melahirkan putra yang hebat, yang mampu mendirikan kerajaan Mataram Islam pertama. Begitu menjadi raja Mataram Islam, bergelar Panembahan Senopati. Nah, Panembahan Senopati ini kemampuannya luar biasa, hebat, gagah perkasa, ya seperti Kanjeng Uhyo ini ya, gagah perkasa, mampu melakukan kolaborasi dengan Ratu Kidul. Dia dengan kemampuannya bisa menyulir sampai ke laut, melihat keratonnya yang hebat itu. Tidak ada orang lain yang diceritakan oleh Panembahan Senopati bahwa dia pernah ke keraton itu. Nah, singkat cerita, maka Panembahan Senopati akhirnya mempunyai putra bernama Prabu Nyokrawati. Nah, Prabu Nyokrawati punya putra Raden Mas Rangsang yang akhirnya menjadi Sultan Agung. Nah, Sultan Agung kemudian punya putra Mangkurat I, terus Mangkurat II. Kemudian ada situasi pertempuran kasus Pacinan dan sebagainya. Maka runtuhlah Keraton Kartosuro ini, terus diganti PB2 dalam pelariannya ke Ponorogo, dijemput oleh VOC untuk mengembalikan keraton supaya kondusif. VOC itu kepingin seluruh masyarakat itu bisa bekerja dengan enak dan dia berbisnis dengan enak. Maka diperlukan tokoh, dicarilah PB2 yang masih ada di Ponorogo di pengasingannya. Maka setelah sampai diketahui keratonnya runtuh, akhirnya beliau mempersiapkan untuk mendirikan keraton terbaru. Sampailah pada satu ketika di Solo, di kota Solo, akhirnya mendirikan keraton Surakarta. Kasunanan yang kanjeng-kanjeng ini mendapatkan kanjengan, ya. Kanjeng Raden Tumenggung Rio, Kanjeng Raden Tumenggung Mbah Dio, Kanjeng Raden Aryo Bang Uyo, Kanjeng Raden Anman, Kanjeng Raden Tumenggung Atma Pak Kiai, ya. Nah, gimana Mbah? Sekarang ini penjenengan semua sudah punya gambaran dong. Sampun, Mbah. Mentau itu apa Gus? Tanah mentau jayo ora bareng ya kan? Iki sing wis diceritakake saka Gus Andi Kanjeng Pangeran saka Kasunanan. Ilmu sing diparingke saka Gus Andi dina coba awake dhewe kabeh crita tepat nyanggone anak putra wae supaya ditularke marang tangga tepalone supaya padha ngerti. Untuk liya dina ana sambunge meneh. Oh, ngaten. Matur nuwun sangat Gus Andi, karena semuanya ini memang bodoh tapi kepengin nyuwun pirsa panjenengan dalem sampun pirsa paring. Matur nuwun Gus Andi. Matur suwun karo Kanjeng Pangeran dhisik. Matur suwun sanget. Matur suwun kadang.
Matur nuwun Kanjeng Pangeran nggih. Matur nuwun sangat. Oh, sangat.